warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Aqimi mahabbataka wa ma'rifataka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk talabil ilmi, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Atas contoh dan teladannya maka kita dapat mengikuti jejak suri teladannya sehingga kita menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat bagi kita di kelak di hari yaumil kiamat. Baik, kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita di kelas 9, yaitu bab yang keempat dengan judul materi zakat fitrah dan zakat mal. Terlebih dahulu kita akan melihat peta konsep yang akan kita pelajari. Zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama kita akan memahami ketentuan zakat fitrah. Maka setelah kita memahami maka kita akan mempraktekkan ketentuan zakat fitrah. Yang kedua memahami ketentuan zakat mal. Kemudian kita akan mempraktekkan ketentuan zakat mal. Maka setelah kita praktekkan, inilah yang disebut dengan sikap mulia karena telah mempraktekkan zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari. Zakat ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Adapun pengertian zakat, yaitu menurut bahasa kata zakat berarti
tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata zakah, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalam terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Ini di dalam fikih sunnah. Dalil Al-Quran atau dalil nakli tentang zakat yaitu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan yaitu setahun sekali pada saat awal bulan Ramadan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Maka hal ini menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Bahan yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Adapun bahannya untuk digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah zakat fitrah dibayar dan ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok yang dizakatkan adalah makanan pokok kita sehari-hari. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai harga 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Adapun hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik orang yang besar, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak maupun merdeka. Muzaki. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab atau haul. Jadi muzaki ini ada orang yang membayar zakat. Seseorang yang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria atau memenuhi syarat. Jadi orang yang membayar zakat itu ada kriterianya. Syarat muzaki. Syarat atau kriteria muzaki adalah muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama dia beragama Islam. Yang kedua mengalami kehidupan di bulan Ramadan atau dia hidup pada bulan Ramadan
termasuk bayi yang baru lahir sebelum terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan. Mampu membayar zakat yaitu orang yang mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Adapun rukun zakat fitrah adalah yang pertama niat. Yang kedua adanya orang yang berzakat fitrah atau muzaki. Yang ketiga adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Yang keempat adanya harta yang digunakan untuk zakat fitrah. Adapun niat yang diucapkan atau yang dilafalkan ketika membayar zakat adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sekarang zakat mal. Zakat mal menurut bahasa mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah, mal atau harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan digunakan, dimanfaatkan. Segala sesuatu yang dapat disebut dengan harta atau mal tentunya memenuhi dua syarat. Syarat tersebut adalah yang pertama dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Yang kedua dapat diambil manfaatnya seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Syarat-syarat muzaki. Adapun yang menjadi syarat muzaki adalah pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, harta milik pribadi atau sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain atau bukan milik orang lain. Yang keempat, hartanya sudah mencapai satu nisab. Apa itu nisab? Nisab batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah cukup haul. Ya, sudah cukup haul atau sudah 1 tahun dimiliki. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 5. Yaitu pertama adalah emas dan perak. Yang kedua harta perniagaan. Yang ketiga peternakan. Yang keempat pertanian. Dan yang kelima harta temuan atau rikas. Emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang berharga yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila emas dan perak itu disimpan dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisab emas dan perak adalah emas 93,6 gram. Ada yang berpendapat lain yaitu 85 gram. Sedangkan perak 624 gram. Kadar zakat emas dan perak itu adalah 2,5%. Ya, 2,5%. Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan
untuk harta jenis ini sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik penuh, bukan pinjaman. Nisabnya senilai dengan emas, yaitu 93,6 gram. Adapun pendapat lain itu 85 gram. Peternakan binatang ternak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak berupa kambing atau domba. Itu apabila jumlah hewannya 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakat atau zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Kalau 121 sampai 200 ekor, itu zakatnya atau kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. Kalau 201 sampai 399 ekor, maka 3 ekor umur 2 tahun. Apabila 400 ekor, maka zakatnya 4 ekor umur 2 tahun. Jadi setiap bertambah 100 ekor, maka tambah 1 ekor lagi. Adapun sapi atau kerbau, apabila 30 sampai 39 ekor, maka 1 ekor umur 2 tahun. Apabila 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Apabila 60 sampai 69 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor umur 1 tahun. Apabila 70 sampai 79 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor umur 2 tahun. Dan apabila 80 sampai dengan 89 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 30 ekor, maka zakatnya tambah 1 ekor lagi. Pertanian. Yang dimaksud dengan zakat hasil pertanian dalam pembahasan fikih adalah yang dikhususkan makanan pokok. Makanan pokok ini seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Hasil pertanian adalah setiap panen, tidak harus menunggu 1 tahun. Nisab hasil pertanian itu adalah 750 kilogram. Ya. Jadi nisab hasil pertanian itu 750 kilogram. Kadar zakat hasil pertanian adalah 10%, ya. Apabila tidak ada tambahan biaya pengairan, ya, dan 5%, ya, kalau ada tambahan biaya pengairan. Harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan, ya, tidak ada tuannya lagi. Artinya tidak ada yang memiliki. Kalau ditemukan seseorang benda itu, maka menjadi haknya. Namun dia harus membayar atau mengeluarkan zakatnya. Harta rikas ini zakatnya adalah 20%. Adapun orang yang berhak menerima zakat itu telah dijelaskan di dalam surat Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah
untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Di dalam surah At-Taubah ini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yaitu pertama adalah fakir. Ya, fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tapi tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit dan penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang yang bertugas mengurus zakat. Ya, baik mengumpulkan zakat sampai membagi-bagikan zakatnya. Ya. Yang keempat adalah mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf itu adalah orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam, dengan tujuan untuk memantapkan hatinya. Yang kelima adalah riqab. Riqab adalah yang kenal dengan budak atau membebaskan budak. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah adalah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Contohnya menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Adapun hikmah zakat atau manfaat dari zakat itu, hikmahnya adalah untuk mengungkapkan atau ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antar yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan tazkiyatun nafs atau menyucikan diri. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat-sifat kikir, pelit. Yang kelima adalah sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan tentram. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Apa yang sudah disampaikan lewat video PowerPoint ini, semoga apa yang dipelajari dan disimak mudah dan dapat dipahami dengan baik. Semoga ilmu kita menjadi amal jariah
dan mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang telah dijelaskan tadi melalui video pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan tadi mudah dipahami, sehingga apa yang menjadi penjelasan-penjelasan itu dapat kita senantiasa mencoba untuk mengamalkan dan mempraktekkan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapat kasih sayang dan mendapat kecintaannya. Untuk itu mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.